Shalom, salam seputar iman. Selamat malam teman-teman. Pada malam ini saya kembali menyapa kita semua. Dan saya yakin teman-teman semua pada saat ini sama seperti saya dalam keadaan dalam perlindungan Tuhan. Dan teman-teman, di malam yang berbahagia ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan ya, di mana pada malam ini saya kedatangan tamu yaitu Bapak Muhammad Kece. Bapak Muhammad Kece, saya akan mau tanya nanti sama Bapak Muhammad Kece tentang pertobatannya menjadi seorang percaya pada Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, saya tidak mau berlama-lama dan tidak sabar lagi untuk mengundang Bapak Kece masuk. Saya persilakan aja masuk Bapak Kece ya, teman-temannya. Oke. Selamat malam Pak Kece, Shalom. Selamat malam, shalom, salam jumpa dengan saya Muhammad Kece. Terima kasih hambanya Pak Seputar Iman. Ya, pertama-tama Pak, saya yang berterima kasih Pak. Terima kasih Bapak mau berkenan masuk di channel kecil Pak, channel baru ini Pak. Itu. Baik. Terima kasih. Memang kita sebelum dewasa kan kecil dulu. Jadi jangan sia-siakan hal yang kecil. Kalau sudah terbiasa dengan hal yang kecil, maka akan dipercayakan hal-hal yang besar. Itu saja. Amin. Ya. Nah, Pak, sebelum saya mau tanya-tanya sama Bapak tentang pertobatan Bapak bisa percaya sama Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa dulu Pak ya. Saya timid dulu, kita dalam doa ya. Baik. Mari kita berdoa. Silakan. Ya. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus pada saat ini saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Saya sangat bersuka cita, bergembira pada saat ini Tuhan, di mana hamba-Mu Bapak Muhammad Kece boleh berkenan hadir di channel ini Tuhan. Tuhan, Engkaulah berkarya di tempat ini Tuhan Yesus, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja. Dan biarlah setiap perkataan-perkataan yang kami ucapkan pada malam ini benar-benar diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan apapun yang saya tanya-tanya sama Pak Kece pada malam ini Tuhan, semoga menjadi berkat kepada saudara pendengar. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati Pak Kece, berkati saudara yang mau masuk nantinya dan mendengar channel ini, berkati kami semua Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai acara ini, haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Amin. Ya, Pak Kece, maaf Pak Kece, saya mau tanya-tanya ini sama Pak Kece. Saya dengarkan namanya ini kan Muhammad Kece. Muhammad Kece artinya kalau orang Kristen kan nggak ada namanya ini Muhammad Kece. Kalau orang Kristen yang misalnya sejak lahir itu pasti saya yakin tidak ada yang nama Muhammad kalau dia dari lahirnya adalah seorang Kristen. Nah, tetapi nama Bapak ini Muhammad pasti bukan lahirnya dari Kristen. Boleh Bapak ceritakan kepada kami di sini, Pak? Baik. Terima kasih Bapak Seputar Iman. Saya sudah digabungkan bisa bersaksi di channel Seputar Iman ini. Namun sebelumnya saya akan mengucap syukur kepada Tuhan yang mana Tuhan Yesus telah memberikan kesempatan kita sehingga boleh kita hidup bernapas sampai malam ini. Juga kepada para penonton YouTube channel Seputar Iman dan juga channel Muhammad Kece. Dengan malam ini saya ingin bersaksi dan terutama memperkenalkan dulu. Nama saya H. Muhammad Kosman. Itu nama asli saya.
Haknya apa? Haji, karena pernah ke Muhammad dapat dari Arab. Kosman itu nama kecil saya. Dan Cornelius nama baptis saya. Saya umur sudah 54 tahun. Saya punya istri 1, anak 2 laki-laki, dan cucu saya 4 laki perempuan. Saya dari Ciamis, Jawa Barat, suku Sunda. Ini lanjut ya ke kesaksian aja ya. Ya, lanjut Pak, lanjut. Baik. Saya asli dari suku Sunda. Sunda itu memang dari dulu itu sulit untuk menerima Yesus. Saya sejak kecil hidup di lingkungan keluarga yang beragama Islam. Ibu saya seorang Islam, bapak saya seorang ustadz di satu pesantren. Dan sekarang pesantren itu dilayani oleh paman saya. Saya lahir dari seorang ibu beragama Islam ini. Sejak bayi saya sudah dibelajari tentang bahasa Arab. Itulah sebabnya saya begitu besar dimasukkan ke pesantren. Saya sekolah SMP sambil di pesantren. Pagi sekolah SMP, siang pulang belajar ngaji sampai malam belajar ngaji. Saya seorang Islam yang taat. Terbukti saya melaksanakan rukun haji, rukun iman, rukun Islam yang nomor 5, yaitu hajian ke Mekah, Arab Saudi. Saya tidak terpikir untuk jadi orang Kristen. Mimpi saja tidak. Dulu ketika saya di pesantren dengar nama Yesus, benci betul. Jadi kayaknya kalau dengar nama Yesus itu pokoknya alergi aja. Karena dulu ketika saya di pesantren, kalau saya membaca ayat Alkitab, jangankan membaca, megang kitabnya saja sudah murtad. Itulah doktrin dulu. Makanya sekarang kalau orang mau baca Alkitab itu ketakutan. Karena sudah didoktrin oleh ustadz, pegang kitab itu bikin murtad. Itu sangat keras ajaran di pesantren itu. Pagi saya belajar ngaji, sorop, fikih, sorop itu jurmiyah, terus ngaji lagi sorop, ngaji lagi fikih, Safinatun Najah, kitab kuning. Terus setiap hari siang malam didoktrin dengan pengajaran itu. Maka jangan salahkan sekarang kalau kebanyakan yang sering menentang ajaran pemerintah itu biasa keluaran pesantren. Karena sudah merasa benar dengan pengajaran yang dibawa sejak kecil. Singkat cerita, ketika saya di Arab Mekah, tahun 97 saya ke Mekah. Di sana ketemu muter-muter Ka'bah, batu hitam, naik-naik ke Jabal Nur.
pulang ke Indonesia, pulang dari haji, saya punya nama Haji Muhammad Kosman Cornelius. Saya balik lagi ke Arab, ada kejanggalan, kurang yakin, saya belajar di sana mencari tentang hadis-hadis. Kemudian berangkat lagi sampai saya 3 kali ke Arab. Akhirnya menemukan kesimpulan bahwa kebenaran ada di dalam Injil setelah saya pulang dari Arab. Apa kejanggalan yang terjadi ketika di Mekah? Saya ini di Arab itu dulu bagaikan anak kecil. Muter-muter Ka'bah, lempar batu, naik-naik gunung. Nah, inilah pengalaman saya ketika di Mekah. Setelah itu saya waktu tawaf, ini ada keanehan. Saya ketika muter Ka'bah, saya bilang di sini sambil mengatakan la baik Allahumma la baik la syarika laka la baik innal hamda wa ni'mata. Terus itu dibaca-baca di depan Ka'bah sambil tangan saya mengucapkan kisbai kepada Ka'bah. Tapi hati kecil saya, kenapa saya ini sampai hormat kepada batu? Itu dalam hati. Lalu dari dalam hati saya mengatakan, ini baik bagi manusia, bagi agama, tapi tidak bagiku. Kata dalam hati. Lalu saya bertanya, mana yang harus saya sembah? Kata Tuhan, nanti di Indonesia. Singkat cerita, saya pulang ke Indonesia tahun 2000. Orang tua saya sakit, berobat kemana-mana tidak kunjung sembuh. Sudah ke kiai, ke dukun, ke dokter tidak kunjung sembuh. Ini awal pertobatan bapak saya. Menurut vonis dokter bahwa bapak saya ini tinggal menunggu umur. Karena obat apapun sudah dibeli tapi tidak kunjung sembuh. Singkat cerita, bapak saya punya santri, kenal dengan seorang pendeta. Santri bapak saya itu dibawalah ke rumah bapak saya. Pendeta itu menawarkan kesembuhan melalui doa di dalam nama Yesus. Yang pertama datang, pendeta itu diusir oleh bapak saya. Ketika datang, Pak Kiai, iya Pak, mau sembuh dari sakit? Iya mau. Mau tidak kalau didoakan di dalam nama Yesus? Bapak saya langsung diam, menolak. Pak, udah pulang aja, saya tidak mau dengar dalam nama Yesus. Tidak mau dengar nama Yesus, kata bapak saya. Singkat cerita, pendeta itu pulang, besoknya datang lagi, sampai pendeta itu datang 3 kali ke rumah bapak saya. Akhirnya hari yang ketiga, mungkin bapak saya tergerak hatinya untuk terima Yesus. Akhirnya didoakan, ya deh coba didoakan. Ya singkat cerita, pendeta itu mengajak berdoa. Lalu setelah didoakan, pendeta itu pulang. Pulang besoknya mulai bapak saya bisa berdiri, bisa duduk, bisa makan, minum dan sebagainya. Nah hari ketiga pulihlah bapak saya di dalam nama Yesus, sembuh. Nah sejak itulah tahun 2000 bapak saya terima Yesus. Kemudian bapak saya terus selama sehat itu menjadi penginjil, menjadi pengabar
Injil. Tapi ke daerah lain. Suatu waktu datanglah pendeta itu dengan bapak saya, kenalan dengan saya, menginap di rumah saya. Waktu itu bulan Mei, nginap di rumah saya. Saya sudah kebiasaan pagi-pagi setiap jam 2 pasti bangun untuk sholat tahajud. Ketika saya bangun ke air, ternyata pendeta itu dengan bapak saya tidak pada tidur, pada ngobrol aja. Ya mungkin baca firman atau doa dan sebagainya. Singkat cerita, sianglah waktu, saya diajaklah ke Bandung oleh bapak saya. Haji, hari ini ada kegiatan. Saya bilang, tidak Pak, ada apa begitu? Kalau tidak ada kegiatan, ikut ke Bandung yuk. Saya jawab, ada apa Pak? Ya jalan-jalanlah, refreshing sekali-kali. Karena rumah saya memang di pelosok, di kampung. Dulu listrik pun belum ada. Ya sekarang sudah merdeka, ada listrik. Nah singkat cerita, saya ikut ke Bandung. Dalam perjalanan ke Bandung selama 5 jam di kendaraan, saya berdiskusi tentang iman dan kepercayaan. Sampai di Bandung selama 5 jam tidak pernah ada yang mengalah. Nah, oleh karena itu Pak Pendeta itu menyerahkan saya kepada bapak saya. Kata Pak Pendeta, Pak Kiai, ini Haji ini kan anak bapak. Nah Pak Kiai ini anak rohani saya. Coba silahkan Pak, ini diinjili katanya. Diberikan penjelasan tentang Yesus. Nah bapak saya menyampaikan kepada saya, nak, lihat baca Quran yang benar. Terus gimana Pak baca Quran yang benar? Sebetulnya ada kebenaran di dalam Al-Quran yang namanya Isa Al-Masih. Kalau di Alkitab Isa Al-Masih itu namanya Yesus. Nah Isa itu adalah jalan kebenaran dan hidup kalau Alkitab. Kalau di Al-Quran surat Al-Zuhruf ayat 61 berkata, innahu la ilmun lisya'ati falatantaruna biha wa tabi'uni hada syiratim mustaqim. Yang artinya, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Oleh karena itu janganlah ragu-ragu, kamu ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Saya menemukan petunjuk. Ternyata jalan yang lurus itu mengikuti ajaran Isa Al-Masih. Waktu itu tahun 2003, saya masih ingat sampai sekarang. Tahun 2003 saya mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah bapak saya mengatakan, pelajari nak Al-Quran, ternyata kebenaran itu namanya Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Setelah saya menerima itu, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis, lalu saya belajar Alkitab. Ternyata benar. Ayat favorit saya yaitu di dalam Yohanes 14 ayat 6. Di situ dikatakan, kata Yesus, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya setelah itu menerima Yesus
sukacita yang luar biasa. Sukacita, gembira menemukan jalan yang lurus sesuai Alkitab. Saking sukacitanya menerima kebenaran jalan dan hidup, saya tidak menyadari bahwa lingkungan saya itu seperti di lingkungan serigala. Saya tidak memikirkan apa-apa menginjil. Apa yang terjadi bulan Maret tahun 2003, bulan Agustus tahun 2003, saya ini ditangkap, dikepung massa rumah saya. Akhirnya untungnya ada penyelamat. Kapolsek jam 12 malam datang ke rumah saya menyelamatkan. Saya sudah dikepung massa, camat dengan Kapolsek datang nangkep saya. Ya, kalau memang tidak keburu datang Polsek, mungkin kejadiannya hampir sama dengan kejadian yang terjadi baru-baru ini di Sulawesi. Ada orang yang dibunuh dan dibakar. Singkat cerita, saya di Polsek sebanyak 2 hari. Waktu itu tidak ada air, untuk buang air pun tidak ada air. Saya ngomong ke Pak Kapolsek, Pak Kapolsek, apa salah saya dimasukkan ke sel? Kata Pak Kapolsek, bukan memenjarakan kamu, tapi mengamankan. Kalau memang saya mau diamankan Pak Kapolsek, tolong kirimkan saya ke tempat lebih jauh. Nah, ini pengalaman pertama mengikut Yesus. Memang harus disalib kita. Harus mengalami penyaliban. Harus mengalami pengorbanan. Memang tidak mudah mengikut Yesus itu. Banyak halangan dan rintangannya. Dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Bahkan dari diri sendiri cobaannya yang luar biasa menghujat kita. Singkat cerita, diizinkan oleh Kapolsek untuk pergi ke tempat yang jauh. Waktu itu ke Pangandaran, sekitar 40 kilo dari rumah saya. Diamankan, dan sampai sekarang saya tidak pernah pulang lagi ke kampung halaman saya. Ini menetap di Pangandaran. Nah, dari Pangandaran hanya beberapa tahun saya tetap menyampaikan kabar keselamatan melalui Injil. Terciumlah saya di Pangandaran, lalu hampir tangkap lagi, pindah lagi saya ke Banjar. Di Banjar sekitar 7 tahun, pindah lagi ke Cilacap. Dan inilah perpindahan saya yang sekarang ini yang ke-6 kali. Kemarin juga bulan Juni hampir-hampiran saya ditangkap lagi gara-gara viral. Nah, ini perjalanan saya mengikut Yesus itu tidak mudah. Harus ada pengorbanan, bayar harga. Kalau main-main di dalam nama Yesus, pasti saya sudah balik lagi. Karena banyaknya intimidasi. Tapi saya daripada lebih balik lagi, lebih baik saya pindah tempat. Inilah pengalaman mengikut Yesus. Memang apa yang dikatakan Alkitab, nanti kamu akan diusir dari kampungmu, dan bahkan ada yang akan membunuh kamu
mengatakan berbakti kepada Allahnya. Itu ada ayat yang saya temukan seperti itu. Disitulah saya mengerti, oh mengikut Yesus itu tidak mudah. Harus ada harga yang kita tebus, harus bayar mahal untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Yang anehnya, saya tidak pernah mengalami kesusahan, baik itu kekurangan makanan, pakaian, tetap saya dicukupkan. Dimanapun saya berada, tidak pernah kekurangan. Inilah merasakan bahwa firman Tuhan yang saya temukan di dalam Alkitab itu benar-benar nyata dan saya alami. Disitulah saya merenungkan, oh ini ya yang namanya kasih Tuhan. Saya sudah merasakannya, kasih Tuhan secara pribadi. Hidup di dalam Kristus memang secara manusia banyak tantangannya, tapi itulah ujian iman kita. Kita sudah diuji, iman kita dimurnikan, bukan iman yang main-main. Rela saya memikul salib, artinya perjuang terus. Tapi puji Tuhan, iman saya tidak goyah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Saya tidak akan meninggalkan kebenaran ini. Karena memang kebenaran ada hanya di dalam Taurat dan Injil. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Quran surat 3 Ali Imran, ayat yang ketiga berkata, Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anjala taurata wal injil. Yang artinya Allah telah menurunkan Alkitab dengan sebenarnya dan membenarkannya. Dan Allah menurunkan kitab Taurat dan Injil. Jadi Al-Quran berkata bahwa kitab yang diturunkan oleh Allah itu Taurat dan Injil, bukan hadis dan fikih. Inilah yang membuat saya yakin bahwa kebenaran hanya ada di dalam Yesus. Kebenaran dan hidup adanya di dalam nama Yesus. Oleh karena itu, mari saudara yang mendengarkan kesaksian Muhammad Kacem malam ini, selagi ada kesempatan yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, segeralah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Yang sudah di dalam nama Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Kiranya kesaksian singkat saya sampai di sini dulu. Mungkin admin ada yang ingin tanyakan seputar pertobatan saya, silahkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Iya, luar biasa Pak Kece. Saya merasa terharu Pak Kece, ya, sampai pergi dan pindah-pindah tempat. Jujur Pak Kece, saya meninggalkan Pulau Nias bukan karena merasa ada intimidasi atau apa, karena ada yang mengusir saya di Pulau Nias Pak Kece, bukan. Tetapi karena keinginan saya sendiri pergi merantau. Tetapi saya mendengar kesaksian Pak Kece sangat miris saya dengar, ya. Tetapi itulah yang harus kita terima Pak Kece, ya. Yang apa, sangat luar biasa lah. Saya tadi nggak habis pikir. Saya pikir Pak Kece itu menjadi seorang Kristen,
menjadi seorang percaya Yesus gampang. Ternyata di luar dugaan saya, Pak Kece. Ya. Di luar dugaan saya, kok ini ya, sampai pindah-pindah tempat, bahkan pindah tempatnya bukan dekat-dekat pula itu, sampai ada yang pindah pulau lah Iya. namanya itu. Nah, itu jadi terima kasih Iya. kesaksiannya Iya. Pak Kece. Nah, jadi begini Pak Kece, tadi Pak Kece sudah meyakinkan saya dan teman-teman yang ada di sini, bahkan teman-teman nanti yang akan mendengarkan video ini, ya, meyakinkan ke kami bahwasanya sekali Yesus tetap Yesus. Artinya sangat Amin. yakin sekali Pak Kece itu kepada Tuhan Yesus. Oh, Ya. haleluya. Ya. Pasti Jadi, kita. ya, jadi gitulah Pak Kece. Nah, jadi tadi Pak Kece bilang, berarti yang pertama menerima Tuhan Yesus itu orang tuanya Pak Kece ya? Ya, betul. Bapak saya Almarhum dulu yang ya? terima Yesus. Ya, almarhum bapak saya meninggal tahun 2007, ibu saya tahun 2006, selisih 1 tahun. Meninggallah bapak saya. Jadi saya ini sempat juga dengan bapak saya menginjil ke setiap daerah, kemana-mana, dan pernah juga sedang menginjil, sedang mengajar orang di rumah itu dikepung oleh masa. Akhirnya saya pulang malam-malam. Penderitaan memang menyampaikan Injil ini kalau menurut manusia itu memang luar biasa. Tapi saya punya semangat. Karena apa? Inilah kebenaran. Jalan keselamatan. Karena Al-Quran mendukung bahwa Quran sendiri membenarkan kitab Taurat dan Injil. Bukan membenarkan hadis dan fikih. Justru saya semangat ini menyampaikan, merasa benar sekali. Dan saya mengujinya. Setiap apa yang dikatakan oleh firman Tuhan nyata bagi saya. Ada satu ayat yang mengatakan tidak usah takut. Tidak sehelai rambut pun jatuh dari kepalamu tanpa seizin aku. Benar, saya sudah dikepung masa, bahkan hampir-hampir saya ditebas kepala saya. Tapi ada penolong. Begitu datanglah Polsek dan Kapolsek dengan Pak Camat. Ayo naik ke mobil cepat. Jangan lama-lama nih, makin malam makin banyak katanya itu masa datang pakai motor. Zaman dulu kan belum ada handphone zaman sekarang. Jadi dikepung begitu udah nggak bisa apa-apa, namanya di kampung. Dari rumah saya ke Polsek aja sekitar 20 kilo jauhnya Polsek itu. Tapi yang saya aneh itu jam 12 tepat datang itu Polsek dengan camat menjemput saya. Jadi saya ini ikut Yesus baru-baru ini menaik mobil camat di depan lagi sama supir dengan Pak Camat yang bawa saya. Luar biasa itu. Jadi saya seumur-umur mengalami ikut dengan pejabat itu setelah terima Yesus. Tadinya saya orang kampung. Memang orang pelosok lah. Tapi sekarang sekali pelosok jalannya sudah cor. Sekarang sudah banyak listrik, sudah banyak penerangan pinggir jalan. Kalau dulu babi masih lewat-lewat, sekarang enggak. Begitu. Nah itulah pengalaman menerima Yesus itu dari bapak saya dulu. Kemudian sempat bapak saya jadi penginjil, saya juga dibentuk seorang penginjil. Jadi mempelajari Alkitab itu dibentuknya untuk pengabaran Injil. Dari awal mengenal Alkitab, saya bukan diajarkan pengkhotbah, tapi mengabarkan Injil. Teori menyampaikan firman Tuhan. Begitu. Itu cerita perjalanan pertobatan saya di tahun 2003. Begitu. Dari tahun 2003 sampai sekarang, iya, kalau dihitung, saya aja membaptis orang mungkin sudah ada 500 orang. Tapi ini bukan merupakan kesombongan, ya, bukan merupakan kesombongan saya, itu karya Tuhan Yesus melalui tangan saya. Begitu. Amin. Sudah banyak
Ya, kemarin di Pulau Patmos juga sudah 4 orang dibaptis di sini begitu datang. Luar biasa memang. Saya yakin Tuhan akan menanam benih-benih firman Tuhan di setiap daerah. Dimanapun saya ditempatkan, pasti di sekitar saya tinggal ada orang yang bertobat. Itu saja saya yang membuat sukacita. Jadi tidak ada khawatiran. Amin. Apalagi saya sudah punya cucu, sudah apalagi yang ditunggu, hanya melaksanakan amanat Allah saja, firman Tuhan yang harus disampaikan. Begitu. Tidak takut dengan rintangan-rintangan. Yang memang zaman Musa pun demikian. Menyampaikan kebenaran itu diuber-uber. Ya zaman sekarang orang yang menyampaikan firman Tuhan diuber-uber mungkin sama grupnya EPI, entah EPI mana, tapi dilarang menyampaikan kebenaran. Sama zaman dulu juga, zaman Musa, zaman Fir'aun, dilarang menyampaikan kebenaran. Karena kalau ada kebenaran maka kegelapan akan kelihatan. Lilin menyala sekalipun di tempat gelap yang kayak apa akan terang. Semakin gelap dunia akan semakin terang. Dunia Indonesia ini semakin gelap, maka semakin muncullah kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Para apologet Kristen pada bermunculan. Sejak ini makin ramai. Sampai seputar iman juga sekarang membuat studio sendiri, bikin siaran untuk mengabarkan Injil. Ya, mudah-mudahan ini besar seputar iman jadi channel yang luar biasa untuk mengabarkan kebenaran Injil firman Tuhan. Terima kasih. Amin. Pak seputar iman. Haleluya. Ya, Pak Kece. Apalagi? Nah, Pak Kece. Iya. Luar biasa, Pak Kece, luar biasa. Nah, masih bisa kan bisa saya tanya lagi, Pak Kece? Boleh. Kita akan ngobrol sekian. Nah, kalau nggak salah tadi saya dengar Pak Kece pernah ke Mekah ya? Ngapain di Mekah? Pak ya, Kece? Ke Mekah saya 3 kali. Yang pertama saya ikut melaksanakan rukun Islam nomor 5 yaitu hajian. Yang kedua sambil bisnis. Bawa orang ke sana jadi tour guide lah untuk membimbing orang mau hajian. Lumayan juga dapat untungnya. Jadi kalau bawa 10 orang itu 20 orang itu kita gratis pesawat, gratis hotel, gratis segala macam. Sudah ditanggung oleh jemaat. Begitu. Jadi sampai saya 3 kali bolak-balik. Dan setelah di Arab saya bermukim lama, ngurusin orang kayak gitu, jadi tour guide, naik-naik ke gunung, ya kebutuhan lah kita bimbing di sana. Beli air jam-jam, terus motong kambing, gitu, untuk orang yang berkurban. Itu aja kerjaan saya waktu di Mekah itu, mencari orang yang kehilangan paspor, kita urusin. Nah, itu dapat uang dari situ. Jadi lumayan juga kalau untuk dunia gitu. Kita mendapatkan upah kalau ngurus orang yang tour guide. Ya mungkin kalau di Pangandaran itu jadi ada turis dari luar negeri, kita tuntun, beri petunjuk ke sini kemana, naik perahu sampai sini kan begitu. Sama dengan di Bali atau di daerah Raja Ampat, begitu. Itu kan daerah indah-indah. Atau mungkin di Pulau Nias, pinggir laut pantainya yang indah. Atau di Batam, sama seperti itu. Kita ada tour guide itu menunjukkan jalan-jalan, memberikan cerita-cerita, sejarah-sejarah gitu. Karena tanpa petunjuk orang kita di sana kan terutama bahasa nggak ngerti. Orang Indonesia kan nggak begitu datang paham bahasa Arab. Nah saya yang sudah membuat sudah bisa berkomunikasi dengan orang Arab, saya sebagai juru bicara untuk penterjemah di sana. Begitu. Waktu saya di Arab, saya mondar-mandir ke Arab,
karena ada penghasilan dari situ, yaitu apa namanya, jadi tour guide gitu. Mungkin itu Pak. Berarti Pak KC ke Mekah itu ada dua lah ya, ada naik haji sekaligus bisnis juga lah ya, bilang seperti itu. Betul, ada umroh, iya, Jadi ngurusin sebelum umroh. saya lanjut tanya-tanya Pak KC, boleh nggak saya kasih link apanya biar kawan-kawan bisa masuk, siapa tahu ada yang masuk. Oh boleh, biar ramai kita. Oke. Ya siapa tahu aja ada yang mau masuk ya. Nah, boleh, siapa yang mau masuk? Ya. Ya masih belum Pak Kece, ini masih baru saya kasih. Linknya baru saya kasih. Oh Nah, iya. Pak Kece. Benar. Ya. Nah, jadi di sana selama Pak Kece di Mekah itu tadi katanya ada bisnis misalnya motong-motong apa segala macam, itu motong kambing, motong apa, untuk apa, untuk siapa misalnya itu, untuk orang Indonesia apa untuk untuk dimakan ya? Orang Indonesia untuk dimakan, yaitu setiap orang hajian itu harus memberikan pengorbanan dam, istilahnya dam ya, membayar darah kambing. Ya kalau kita punya jemaat 400, itu kambingnya 400 ekor. Ya 400 ekor dihargakan berapa? Kan lumayan, satu ekor 200 rial. 200 rial itu dulu tahun 97 itu seharga 600.000 dulu. Nah 600.000 itu satu ekor kambing. Sekarang kalau kita punya jemaat 400 kali 600 rial udah berapa tuh? Banyak. Begitu. Jangan banyak-banyak, 100 orang aja yang kita urus, yang kita tuntun, orang Indonesia yang hajian ke sana, yang umroh, itu sudah 100 ekor kambing. 100 ekor kambing diuangkan 660 juta ya, sekitar berapa, 60 jutaan. Itu diuangkan masuk rekening. Nah ketika mereka sudah pulang, motonglah satu kambing untuk orang 40 orang satu kambing. Jadi kalau 100 itu cuman 3 kambing dipotong, terus didoakan. Padahal yang seharusnya 100 kambing. Nah itulah dulu ya, bisnisnya di situ, punya untung banyak gitu. Makanya itu hajian itu memang menguntungkan. Ya. Ada saudara yang mau masuk ini Pak Kece, siapa tahu mungkin ada yang mau mereka tanya-tanya, boleh kan dimasukkan? Boleh. Saya masukkan. Oke, saya join ya Pak Kece ya. Ini ada 2. Iya. Selamat malam aku sendiri dan selamat malam Pak Emen. Halo. Ya, selamat malam. Kita rame di sini Pak. Oh, aku sedih kirain aku sendiri. Aku sedih. Iya, sedih. Aku sedih ya, Pak Kacek, Pak Emen ya, terus Pak seputar Iman ya. Seputar Iman. Tadi juga baru di channelnya Pak Emen juga ya. Jadi memang ini seharian kita bersedih. Nanti kalau jadi ya, habis ini juga nanti saya live ya. Kita ngobrol aja tentang Indonesia ini ya. Kenapa bisa begini gitu ya? Kenapa bisa terjadi hal-hal yang di luar dugaan, kebobolan ya. Lagi-lagi Indonesia kebobolan ya.
Ini mungkin bukan saatnya kita tertawa, ya, bukan saatnya kita bergembira, ya. Walaupun hari Sabtu ini hari buat keluarga, tapi kalau kita lihat saudara kita dibantai, ya, dibantai di pulau Kabupaten Sigi, ya, Sulawesi Tengah apa Tenggara ya, sorry. Ya, jadi makanya saya juga nggak bisa berkata-kata lagi. Makanya aku tulis aku sedih gitu, karena memang ini sangat perlu kita berduka, ya, mendalam. Jadi judulnya nanti video nanti duka Indonesia, duka kami, ya. Ya, kita di sini boleh hidup senang, bukan senang ya, maksudnya boleh tenang. Mungkin Pak Aceh di sana juga tidak tenang, tapi mudah-mudahan tenang dalam dalam jiwa lah, ya. Kita masih bisa bernapas, ya. Tapi kalau kita ingat gambar-gambarnya, aduh, saya nggak kuat deh, bener, ya. Apalagi videonya, aduh, saya nggak sampai habis. Adapun nanti saya juga tidak akan tampilkan, ya. Kita hanya bahas saja tentang Indonesia ini berduka, ya. Kenapa bisa kebobolan, ya. Katanya sih cuman berapa orang doang itu teroris dari yang cuman kabur gitu, cuman 12 orang doang gitu. Memang sebenarnya juga harusnya ditumpas nih, Densus 88 jangan disisain gitu loh. Katanya memang tinggal 12 orang tuh, siapa tadi di TV ada pentolannya tuh. Jadi ya, iya Pak. Nah, nanti kita bahas di channel Bapak itu. Nanti kita tuntaskan nanti itu di. Ya. Nah, ada yang mau tanya-tanya sama Pak. Ya, ada mau tanya sama Pak Kece tentang pertobatan Pak Kece. Wah, kalau kan Pak Kece juga sudah pernah di channel saya juga. Kalau memang tadi dilihat, ya tetap aja kita juga kembali lagi, ya, mengingat lagi akan perjuangan Pak Kece, ya, yang benar-benar dari kehidupannya yang suram lah, ya. Pak Kece, mohon maaf ya, kedua kehidupannya yang suram, yang tidak mengerti akan jalan keselamatan pada waktu itu, ya, meraba-raba, mungkin juga kacau, mungkin juga bermasalah, ya. Tapi ya bersyukur saat ini, menurut saya Pak Aceh lebih baik daripada waktu dulu, ya, waktu masih di sebelah. Jadi cerita tadi Pak Aceh ini luar biasa, ya. Saya juga apresiasi Pak Aceh masih bisa bertahan, ya. Kita jaga Pak Aceh inilah, ya. Kita bukan dipelihara, ya, tapi maksudnya kita support, ya. Mungkin kalau ada kita doakan, ya, didoakan juga, disupport. Nah, itu Pak Seputar Iman, didoakan juga bagi saudara-saudara kita yang mendengar ini, ya. Bagaimanapun juga Pak Aceh kehidupannya di Pulau Patmos itu kan butuh biaya juga, minimal internet lah. Dia begini kan live butuh internet, ya. Internet itu dibayar. Jadi kita dukung lah, kita support lah, ya. Saya juga nanti akan support juga Pak Aceh, ya, karena bagaimanapun Pak Aceh ini yang membuka tilam tertutup selama ini, ya, yang tidak bisa dibuka oleh orang yang belum pernah saya lihat, ya, bisa dibuka oleh Pak Aceh. Akhirnya gempar lah, ya. Mungkin sekarang juga sudah mulai surut, tapi kalau kita ingat dulu-dulu bagaimana gempar, heboh, ya, Pak Aceh, wah, dicari, wah, itu dia. Jadi perjuangannya Pak Aceh ini, kisah hidupnya harus diceritakan ke anak-anak Pak Aceh, ya. Kita semua sudah tahu, tapi harus Pak Aceh ceritakan bahwa inilah kisah hidup saya, gitu loh. Sampai sekarang hari ini saya bisa hidup aja, itu udah kasih karunia Tuhan, dibandingkan yang dibantai di Sulawesi. Itu luar biasa kalau dibandingkan. Saya rasa itu Pak Seputar Iman, kita bersyukur masih ada hambanya yang masih setia dalam pelayanan ini.
Mungkin Pak Emet silakan. Oke. Halo Pak Emen. Eh, Ya, ya Pak Putariman, Shalom. Terima kasih atas Shalom Pak, silakan. kesempatannya. Shalom. Iya, shalom. Aku sedih juga. Terima kasih Pak Kace. Jadi tadi sempat Ya. mendengarkan kesaksian Pak Kace ya tentang hitungan-hitungan Pak Kace. Nah itu semua adalah saya tadi sempat komentar juga bahwa Pak Kace ini termasuk orang dari sebelah yang masih istilahnya pemikirannya masih inilah ya, masih normal lah ya, masih bukan normal, masih terbuka gitu. Dan syukur Pak Kace udah segera meninggalkan kultus ini ya. Kalau si CP kan mengatakan ini kultus yang tidak baik gitu ya. Kalau sampai tetap berada di sana, apa namanya, ya pemikirannya seperti ya kita tahulah sendiri. Saya juga mau menggambarkan juga agak sulit juga ya mau digambarkan seperti apa. Ya tapi terlepas seperti yang Pak aku sedih tadi katakan bahwa ya memang saudara-saudara kita yang hari ini dibantai ya, bukan kita untuk menggunakan ini sebagai komoditas kita juga ya untuk menaikkan apa ya, tetapi terlepas dari hal tersebut secara kemanusiaan kita memang bersedih ya, kita berduka. Apalagi memang pas lihat gambar tadi ya, pas waktu disebarkan gambar-gambar videonya, Pak Seputariman sudah lihat nggak video dan gambar-gambarnya? Ya itulah ya kenapa kok sampai ini Pak Kace juga mungkin bisa kasih komentar setelah saya ini, kok bisa Pak di dalam agama sebelah itu sampai punya hati membantai orang seperti itu? Padahal setahu saya Pak ya, agama yang dulu Pak Kace ini kan mau potong ayam aja ya, itu harus dibaca dulu doanya, harus dihadapkan dulu ke apa namanya, ke arah Ka'bah, baru dipotong lehernya. Tetapi kok orang dipotong kayak begitu Pak? Nah itu yang mungkin Pak Kace bisa jelaskan kenapa ajaran yang baik menghormati hewan aja sampai dihormati begitu, tetapi kok orang yang harusnya lebih punya apa ya, harga itu tidak bisa dinilai harga orang dibandingkan dengan harga ayam itu ya. Tetapi kok dibantai kayak gitu? Tadi yang bersujud itu apa semua kok dibantai? Nggak dihadapkan dulu ke Ka'bah atau dibaca doa dulu bagaimana? Artinya gini, mereka begitu tega untuk melihat manusia yang mereka sangka kafir dibanding dengan ayam yang tidak ada harganya, ya. Kambing yang mau mereka potong selalu dihadapkan dulu ke Ka'bah, dibaca doa dulu, baru digorok lehernya. Gitu Pak Kace ya. Nah ini Pak Kace mungkin bisa kaji juga dari segi yang Bapak paham, karena kami ini kurang memahami ya. Terus yang kedua juga, ya kita sebenarnya mengharapkan Pak Kace ini apa namanya, karena hanya seperti Pak Kace orang yang bisa mengajak kawan-kawan yang masih ada di sana ya, karena Bapak sudah berasal dari sana, yang mampu mengajak kawan-kawan yang dari sana untuk menerima apa namanya, kepercayaan atau ajaran yang memang benar-benar mengajarkan tentang kasih, mengajarkan tentang hal-hal yang baik, ya, mengajarkan hal-hal yang tidak seperti yang seperti itu ya. Nah, yang mungkin Pak Kace bisa jelaskan itu Pak Kace ya. Kenapa agama yang Bapak tinggalkan itu kok tega gitu dengan orang kafir gitu. Bahkan melebihi dari binatang, dianggap melebihi dari binatang ya. Kemudian Pak apa namanya, aku sedih nanti di channelnya kita bisa bahas juga kalau saya sempat masuk, kalau sudah malam, tapi saya berusaha masuk juga, kalau nggak sempat masuk, kita harus punya apa namanya ya, gerakan sebagai YouTuber Kristen atau apa, untuk membuat pemerintah kita ini ngeh gitu dengan apa yang terjadi, misalnya dengan membuat sebuah pita berduka cita atau apalah seperti itu, simbol-simbol lain yang entah kita layarnya dibuat semua warna hitam atau apa, bahwa kita memang ingin pemerintah kita untuk benar-benar memperhatikan hal ini Pak ya. Nanti saya pesan ke Pak Agus Sedi, saya coba berusaha masuk, tapi kalau saya nggak sempat masuk
juga ya Pak Agus. Jadi baiknya ada semacam gerakan dari para Kristuber atau youtuber Kristen untuk bisa menyampaikan ya pesan-pesan kita kepada pemerintah kita. Sampai saat ini kita lihat sudah hampir sehari kejadiannya, tidak ada pemerintah yang benar-benar konsen dengan kejadian ini, yang muncul ke publik mengatakan hal-hal yang bisa menghibur kita ya, seperti itu ya. Oke ya, nanti saya kembalikan kepada Pak seputar Iman untuk nanti kalau Pak Kace sudah masuk lagi, tadi signalnya lagi nggak bagus, untuk coba saya ingin tahu Pak, apa sih yang ada di dalam di signal Bapak ya, kira-kira apa Pak yang ada di agama Bapak dulu yang Bapak tinggalkan, kok begitu tega membunuh orang, bahkan dianggap orang manusia kafir itu lebih tidak ada harganya dibanding ayam atau mungkin kambing gitu Pak. Oke Pak, minta tolong menjelaskan Pak Kace. Baik, inilah akibat ideologi yang ditawarkan. Jadi sesama manusia sudah tidak ada harganya, tidak punya peri kemanusiaan. Kenapa? Karena sudah tertulis di Al-Quran surat Al-Zuhruf ayat 37 ayat 36 yang berbunyi begini, waman ya'syu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaiton in fahuwa lahu qarin, yang artinya barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah dalam kurung Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Kemudian wa innahum la yasuddunahu an sabili wa yahsabunahu annahum muhtadun, yang artinya dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Jadi orang yang tidak mengikuti pengajaran dari Tuhan, mereka akan ditemani setan. Sementara iblis datang ke dunia ini untuk membunuh, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Orang yang tidak mengikuti firman Tuhan, ya begitu kejadiannya. Tega, sadis, tidak memikirkan itu saudara atau bukan. Kenapa saya bisa berbicara demikian? Ya karena saya ngalami. Makanya ketika ada gejala-gejala langsung saya tinggalkan, kebaskan itu debu-debu dari kota itu. Saya ini mengikut Yesus ini sudah 6 kali pindah. Ini baru 6 kali. Baru 6 kali ya. Tuhan Yesus juga pindah-pindah. Jadi saya mengalami itu. Paulus juga pindah-pindah. Elia juga pindah-pindah. Jadi saya rasa saya juga ngalami, maka saya tetap sukacita. Kenapa? Karena saya ada di dalam yang benar. Pindah-pindah bukan karena membuat kejahatan. Pindah-pindah karena menabur. Di setiap daerah ada yang ditabur firman Tuhan. Nah, yang tidak mengenal Tuhan, mengenal firman Tuhan, ditemani setan. Apa yang tidak mengikuti firman Tuhan? Ya mungkin yang tidak disebutkan di Al-Quran, di antaranya pengikut kitab-kitab hadis. Karena yang mengajarkan bunuhlah orang yang tidak seiman, tidak percaya kepada Allah dan Rasul, itu kan adanya di hadis. Makanya ada kaum radikalis itu
mereka mengikuti ajaran hadis. Benar menurut mereka, mereka itu merasa paling benar. Yang tidak menyembah Allah dan Rasul itu kafir, halal darahnya. Muhammad kece juga udah dihalal-halalkan dari dulu. Ya karena Tuhan masih lindungi saya, maka sampai hari ini saya masih bisa berbicara, saya masih bisa menyampaikan kebenaran. Kitab kuning adalah ajaran yang diajarkan oleh manusia. Pengarangnya jelas Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah ini biar saudara-saudara kita mendengar bahwa kitab kuning itu bukan wahyu Allah. Tetapi kitab itu adalah kitab yang mengajarkan soal agama. Kitab yang mengajarkan agama, hukum-hukum agama Islam. Sama seperti fikih, hadis, itulah yang mengajarkan hukum Islam. Siapa itu pengarangnya? Syekh Nawawi Al-Bantani, mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi itu karangan manusia dijadikan hukum Islam. Sama dengan fatwa MUI, fatwa halal. Jadi kalau mau jual makanan itu di supermarket harus ada label halal. Nah itu. Kalau kata MUI halal, ya sah dijual. Aduh, memang inilah kejadian firman Tuhan nyata bagi kita. Demikian juga dikatakan Al-Quran, mereka itu melakukan itu merasa mendapat petunjuk dari Tuhannya. Tapi kalau bagi kita yang akalnya sehat, yang waras, masa sih Tuhan mengajarkan membunuh? Masa sih Tuhan mengajarkan saling membenci? Masa sih Tuhan mengajarkan saling intimidasi? Kalau kita otak sehat, cerdas, pasti berpikir, wah ini tidak benar nih. Ini bukan dari Tuhan kalau begini. Tidak mungkin Tuhan mengajarkan saling membenci. Padahal Tuhan sifatnya itu adalah Rahman Rahim. Sering disebut Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tuh, sifat Allah itu Rahman Rahim. Kenapa ini harus membunuh? Kan aneh. Nah itulah kelihatan berarti itulah ajaran iblis. Dan perlu diketahui oleh semua bangsa Indonesia. Itulah pekerjaan iblis, membunuh dan membinasakan. Maka jangan heran sekarang kalau banyak dari agama Islam yang hijrah, murtad dan minta dibaptis karena melihat bahwa kelompok itu adalah kelompok radikalis yang tidak layak diikuti. Begitu. Mungkin itu Pak Emen, sedikit saya atau Pak aku sendiri, Pak aku sedih. Oke Pak. Nah, halo Pak Emen. Pak Emen. Sinyal kali ya. Nah, oke. Ini Pak Kece saya mau lanjut. Ya, itu untuk jawaban sama Pak Emen. Saya mau lanjut aja tadi yang apa itu Pak Kece? Soal motong-motong tadi. Iya. Motong kambing tadi itu. Nah, kalau misalnya punya anggota 300 tadi, 30 atau berapa puluh? 300 kambing. Itu 300 kambing itu sekali potong? Enggak. Ditampung uangnya dulu, nanti kita pura-pura mau beli. Itu uang udah pada kita, masuk rekening. Nanti kan dicarikan kambingnya. Jadi kambingnya? Kambingnya satu aja dikelilingin. Nih kambingnya. Nih kambingnya gitu. Dikelilingin aja satu. Bukan 300. Tidak, 300 kebanyakan. Atuh aja kelilingin. Nih kambingmu yang mau dipotong. Itu tadi iya. Ini uangnya. Udah gitu. Nih kambingnya mau dipotong. Sini uangnya. Jadi kambing satu itu bisa ke 10 orang, 20 orang begitu ditunjukin.
Oh, Ya begitu. itu saya Kirain dulu tadi. begitu. Iya. Makanya Kirain sayang 30 banget orang berarti sekarang kalau 30 berhenti ekor. itu. Enggak, paling 1 ekor yang dipotongnya. Terus doain Tapi untuk si dikutip ini uangnya arwahnya sama orang ini. itu. Lah panitia lah yang ngurus. Ya, Begitu. dikutip sama orang itu harga Panitia. 1 ekor kan? Lah iya, Harga kalau satu harganya ekor sih iya, dikutip. misalnya misalnya 1 ekor berapa 1 ekor 200 real, bayar 200 real. Gak terima uangnya, tuntun kambingnya. Kemana? Mau dipotong. Padahal ditunjukin lagi ke orang lain. Nih kambing kamu, nih bayar. Udah masuk kantong. Udah bawa kalau kambingnya mau dipotong. Begitu. Nah ya mau motongnya kapan Oh, gitu. Udah keliling 10 orang kan udah 2.000 real. 2.000 real iya. kali 3 udah berapa? Sudah 6 juta Begitu ya. begitu. 6 juta lumayan, ngomong doang nggak sampai 1 jam dapat 6 juta. Asal mau nuntun kambing aja. Itulah Iya. kenakalan-kenakalan. Tapi karena sudah budaya ibadah, yang sudah ngasih duit udah aja nggak dipikirin. Potongnya harus ngeliatin kagak. Iya. Begitu. Itu namanya badal dam. Inilah pengalaman yang saya alami, maka saya saksikan kepada teman-teman. Ya memang kalau berangkat haji itu, kalau yang bisnis itu menguntungkan, begitu. Sangat menguntungkan. Iya ya. Makanya sayang banget, nggak boleh ada yang menghalang-halangi. Kalau pada murtad kan hilang itu bisnisan itu. Makanya begitu dihentikan oleh corona, berhenti semuanya. Nah, sekarang udah mulai buka lagi. Nanti hajian lagi, motong kambing lagi di sana. Oh, di Arab tuh kenyang daging, ada daging onta, ada daging kambing, daging sapi. Begitu. Banyak daging, Iya ya. makan selalu sama daging. Begitu. Nah, Ya, itu pengalaman tadi saya. iya ya. Kan itu kan banyak uangnya Pak Cek. Kenapa ditinggalin uang itu? Ya namanya uang dari jin dimakan setan ya juntrungannya nggak ada. Dapat uang hari ini habis lagi kayak air jatuh ke daun talas begitu. Iya Ya, ya. makanya sekarang diwajibkan haji itu memang menguntungkan dari hajian itu. Baik itu panitia Iya. haji, agama dan negara dapat devisa itu. Besar itu, menguntungkan buat negara. Negara siapa? Negara Arab. Bukan negara kita. Ya negara kita juga ada lah kebagian karena ada komisi-komisi itu. Itu. Negara kita juga bagian. Makanya hal itu wisata religi itu nggak mungkin bisa diberhentikan. Begitu. Iya. Karena memang menguntungkan untuk hal-hal duniawi. Iya Kalau ya. untuk akhirat mah masih bodoh amat. Ah, siapa yang tahu di akhirat kan begitu. Iya. Nah, Begitu. eh Gimana? jadi baiklah Pak Kece, kita ini udah berapa menit ini? 1 jam. 6 menit. Udah 1 jam ya? Iya. Soalnya nanti kan channel Piyong 77 mau live. Tuh, Iya. bentar lagi. Jadi begini Pak Kece, saya mau mengucap terima kasih lah Pak Kece berkenan hadir di sini di channel ini. Jadi saya berharap Pak Kece maulah bersama-sama dengan saya melayani di sini juga. Pak Kece. Baik. Iya. Pasti. Jadi Yang penting ada undangan. Ya. Nah, kesaksian Pak Kece pada malam ini sangat membangun saya. Di mana tadi saya mengatakan ya, saya meninggalkan Pulau Nias itu bukan karena diusir atau karena ada intimidasi, bukan, tetapi karena saya sendiri mau pergi, mau merantau.
Tapi Pak Kece perginya ngeri sekali. Tadi saya sempat ini merasa sedih, ya, merasa sedih. Saya berpikir gimana kalau saya yang diusir di kampung saya. Aduh, bisa berdarah-darah. Bisa. Tetapi karena Iya. iman lah, saya yakin Pak Kece tidak melakukan perlawanan karena iman. Ya, lebih baik mengalah, pergi Iya. menjauh. Seperti itulah mungkin ya Pak Kece ya. Betul. Iya. Kita belajar Jadi, dari Musa, kita belajar dari ya, Elia. Kita jangan melawan massa yang sudah banyak. Makanya ini betul. negara kecolongan ini. Negara ini kecolongan karena pengajarannya yang terutama kurang kontrol dari education, dari pendidikan. Harusnya pemerintah itu mengontrol apa yang diajarkan di sekolah-sekolah, apa yang diajarkan di pesantren-pesantren, itu harusnya tanggung jawab pemerintah untuk mengontrol. Kalau sudah tumbuh mereka besar-besar jadi pejabat, duduk di anggota dewan, DPR, nah itulah bikin kacau, membuat kerusakan, membuat pola-pola tidak mau nyaman, damai, sentram. Sudah damai-damai, bikinlah peraturan yang kontroversi dengan rakyat, biar rakyat nanti pada demo menggugat pemimpin, kan begitu. Itu trik-trik itulah yang mau menghancurkan Indonesia, begitu. Jadi sekali lagi, ini Tuhan mengingatkan negur Indonesia agar bangsa Indonesia ini sadar bahwa bangsa kita ini adalah bahasa Indonesia yang alami. Jadi kalau ada yang memaksakan kehendak untuk menerapkan ajaran Arab, bahasa Arab, memaksakan kehendak seperti yang terjadi di Sulawesi, patut TNI turun tangan, polisian turun tangan mengamankan negara ini. Karena siapa lagi yang diandalkan kalau bukan TNI dan Polri? Ya. Pak Aceh itu mau tanya, itu yang ajaran itu yang teroris itu dia ngikut ajaran siapa gitu Pak Aceh yang memang pokoknya membunuh aja begitu aja. Maksudnya aliran apa yang ininya gitu loh Pak Aceh. Kok bisanya dia cuman kayak apa di hutan gitu tinggalnya gitu Pak Aceh. Terus nanti pindah-pindah menteror. Itu bagaimana alirannya itu Pak Aceh? Iya, kalau menurut Alkitab itu ajaran yang disebut ajaran setan. Itu menurut Alkitab. Itu aja. Ajaran setan yang menyerupai manusia, begitu. Jadi jelas. Nggak, maksudnya kan ada juga setan itu tidak mau damai. Ada juga yang itu apa, biasanya ajaran, pengalaman. Ya, ajaran misalkan saya pernah bermukim di Arab lama, punya ilmu, terdoktrin dari sana, ingin mengembangkan di negeri sendiri, begitu. Jadi ada ajaran itu semacam hadis. Doktrin, iya betul, doktrin aliran itu. Begitu. Tapi ada juga Pak Aceh ya, mungkin ada itu juga aja, yang Pak maksudnya. Oke deh. Oke. Ada juga Pak Piong. Pak aku sedih. Pak aku sedih. Ini mungkin mau diakhiri karena Piong 77 channel mungkin bentar lagi juga mau live ya. Oke Pak. Oke. Ya. Ini kita tutup ya Pak Kece ya. Jadi Pak Kece. Baik. Saya mau minta Pak Kece yang menutupnya dalam doa, dan kita doakan juga saudara kita yang di apa itu di mana tadi itu di lupa saya namanya itu. Di Kabupaten Sulawesi Sigi. itu. Ya, didoakan Pak Kece. Mari kita berdoa untuk mereka Pak Kece. Baik. Ayo Pak Kece sekalian penutupnya. Oh iya, baik, terima kasih teman-teman pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, penonton YouTube channel Seputar Iman. Memang kesempatan hanya satu kali, tidak ada dua kali. Oleh karena itu jangan sia-siakan selagi kita diberi kesempatan hidup untuk mengenal kebenaran firman Tuhan. Kiranya closing statement malam ini, tetap kita teguh iman, percaya kepada Yesus Kristus. Sampai kapanpun kita tidak boleh melepaskannya, dan tetap teguh kepada
Tuhan Yesus sampai mendapat mahkota kehidupan. Haleluya. Bapak, terima Mantap. kasih. Pada malam ini kami sudah mengakhiri pembicaraan di channel Piong 77 ini. Kami berdoa Bapak berkati channel seputar iman ini. Seputar iman ini, biarlah channel ini menjadi channel penyampai firman Tuhan, menyampaikan amanat agungmu, Matius 28, 19, 20 ini. Biarkanlah semua mendengar kebenaran firman-Mu melalui channel seputar iman ini. Berkati channel ini biar terus subscriber semakin banyak. Berkati juga pemiliknya, berkati keluarganya, pekerjaannya, pelayanan yang Kau berkati. Juga Pak Piong Kau berkati dalam channelnya, diberkati juga kehidupannya, pelayanannya, pekerjaannya, selalu berkati Tuhan yang berlimpah-limpah. Juga kami berdoa Bapak untuk orang yang mengalami musibah di Sulawesi, Tuhan biarkanlah Tuhan yang bertindak, biarlah Tuhan punya rencana. Berikanlah kekuatan kesehatan yang masih ada keluarganya, biar keluarganya diberikan perlindungan dari Tuhan, karena memang tanpa izin-Mu tidak akan terjadi. Saya percaya Engkau punya maksud tertentu Tuhan. Tuhan pertemukan kami dengan keluarga-keluarga yang punya rekeningnya, biar kami juga bisa mengulurkan tangan untuk para korban di sana di Sulawesi itu Tuhan. Tuhan terima kasih atas penyertaan-Mu, perlindungan malam ini. Berkati yang sudah bergabung di sini Pak Emen, Kau berkati Tuhan. Berkati juga pemirsa, pendengar, penonton ini. Selalu dalam perlindungan-Mu, berkat Tuhan melimpah dari Allah Bapa di sorga melalui anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita. Persekutuan indah yang manis dan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Menjemput kita semua dan kita bekal bersama Yesus Kristus selama-lamanya. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. 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 Oke, terima kasih Pak Kece ya. Terima kasih. Saya mau menutup. Ya, saudara-saudara, terima kasih saudara yang telah menonton live ini. Dan saya memohon kepada saudara, kita ada channel baru yaitu Rumah Apologet Kristen. Dan marilah kita dukung Rumah Apologet Kristen saudara-saudara. Itu wadah kita untuk berapologet di sana. Oke, terima kasih dan salam hormat kepada Pak Kece. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Akhir kata, salam seputar iman.